Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul 2037 yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Mo Hong Jin dan diperankan oleh Hong Ye Jin dan Kim Ji Young. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang wanita yang sangat kawaii plus kyowo yang sedang berada di dekat pelabuhan. Nama wanita kawaii ini adalah Yun Yong, yang pun memiliki seorang ibu yang sangat ia cintai. Namun ibunya memiliki kekurangan di dalam fisiknya, berupa tidak bisa mendengar atau nama lainnya tunarungu. Tapi ibu selalu sempurna di depan anak-anaknya. Yong pun ingin ibunya juga bisa berbincang dengan orang lain, karena tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat. Awalnya ibunya malas untuk melakukan itu, tapi dengan bujukan Yong akhirnya ibunya mau belajar sedikit demi sedikit. Tapi di saat itu ibunya meminta Yong untuk berhenti bekerja dan lebih fokus ke pendidikannya. Tapi Yong beralasan bahwa ia suka melakukannya, jadi ibunya tidak perlu khawatir. Bahkan ketika asma ibunya kambuh di malam hari, Yong dengan cepat membantu ibunya karena cinta Yong kepada ibunya tak terhingga. Dan film 2037 pun dimulai. Yong pun bekerja di sebuah kedai dan sudah ada teman-temannya di sana sambil ngerumpi. Teman-temannya pun menyemangati Yong agar Yong kedepannya bisa lolos jadi PNS. Sedangkan di lain tempat, tepatnya ibu Yong, ia pun bekerja di sebuah garmen. Namun karena ia tidak fokus melakukan pekerjaannya, membuat tangan ibunya terluka. Alhasil Yong yang mengetahui hal tersebut dengan cepat pergi menemui ibunya serta meminta pria berkacamata ini untuk merawat ibunya di sana. Serta mereka berdua pergi ke pelabuhan untuk melihat indahnya sunset. Hingga di keesokan harinya, ibu Yong yang batuk-batuk, pria berkacamata membantu ibu Yong. Namun karena si pria berkacamata ini berkata kalau ia ingin dijodohkan oleh Yong, ibu Yong yang tahu akan perkataan si pria langsung menamparnya karena ia tidak sudi. Terlebih lagi, Yong masih sekolah, bahkan membuat kacamatanya hancur. Dan ketika si pria berkacamata pergi ke kedai Yong untuk membeli sebuah kopi, ia yang melihat lekukan tubuh Yong yang sangat wadidaw sekali membuatnya sangni. Bahkan di malam harinya, ia ingin melakukan sesuatu kepada Yong. Dan benar saja, ketika Yong pulang malam di jalan yang sepi, si pria berkacamata yang sudah sagapung sangni tak tertampung, ia pun mencepak-cepak jedwar si Yong. Alhasil ibunya yang khawatir karena Yong belum balik langsung mencarinya. Terlihat Yong yang dibuat trauma akan kejadian itu, dan si jajat bejat satu ini mengancam Yong bahwa jika Yong melaporkan dirinya, siap-siap Yong akan kehilangan ibu tercintanya. Tepat di saat itu, ia melihat ibu Yong yang mencari Yong, sehingga di kesempatan itu Yong mengambil batu di sebelahnya dan membogem si jajat bejat hingga membuatnya beda alam. Dan ya, karena si jajat bejat beda alam membuat Yong terkena masalah yang besar karena membuat dirinya menjadi tersangka kasus pengkilan. Terlebih lagi si jajat bejat yang seharusnya menjadi tersangka karena kasus memperkosa itu, ia yang beda alam tidak bisa menjadikan bukti bahwa Yong korbannya. Bahkan hal tersebut tidak dibolehkan untuk membela diri. Ya, sama aja kayak kasus korban yang mengkil begal, yang jadi tersangka si korban. Begitulah hukumnya yang ada. Emang sulit anjir hukum
ya gimana ya? Maksudnya ya emang anjing banget, susah cok, susah. Terlebih lagi si Jajat Bejat sebelumnya ada hubungan dengan ibu Yong dan Yong itu sendiri. Pengacara pun mencoba untuk membantu Yong dari masalah ini walaupun berat, tapi Yong tidak mau bantuan dari si pengacara. Alhasil ibu Yong yang melihat anaknya dalam masalah membuatnya menangis dan Yong meminta ibunya untuk tidak menerima pertolongan orang lain karena ia sudah muak dan lelah dengan orang-orang di sekitarnya dan sekolah yang memperhatikannya serta tidak ingin dunia mengasihaninya. Yang membuat keadaan menjadi emosional dan membuat mataku berkaca-kaca. Emang bangset si pria berkacamata yang Jajat Bejat ini, emang anjing banget. Sidang atas kasus Yong pun dilakukan yang dimana Yong menjadi terdakwa dan terkena hukuman penjara selama 5 tahun. Sehingga ibu Yong yang tahu kalau anaknya dipenjara selama 5 tahun seketika membuat momen set terjadi di film ini. Karena ibu mana sih yang mau anaknya dipenjara? Tidak ada anjing. Dan ya, Yong pun menjadi tahanan termuda di sana dengan nomor tahanan 2037 serta ia mendapatkan rekan satu selnya. Untungnya rekan satu selnya tidak begitu kejam seperti rekan satu sel pria, apalagi Anda tidak boleh menjatuhkan sabun. Namun ia langsung mendapatkan perlakuan kasar karena hanya tidak sengaja tersenggol, sehingga rekannya yang lain menghentikan rekannya yang tidak santai ini karena rekannya memiliki masalah amarah, intinya emosi aja kerjaannya. Mari kita perkenalkan rekan satu sel dari Yong. Ada Jangmi, Haeso, Lira, Sonje, dan Yo Sarang yang tidak santuy ini. Hingga di malam harinya Yong hanya menangis semalaman dan Lira yang tahu meminta Sonje untuk mendoakan Yong. Yong pun langsung disuruh bersih-bersih oleh Sarang sehingga ia melakukannya. Mereka semua pun mulai menjelaskan apa saja yang boleh dipakai serta merayakan kedatangan dari Yong. Namun karena Sonje melihat Yong yang hanya memandangi makanannya, memintanya untuk makan karena mereka harus bekerja dan Yong bisa memilih untuk bekerja dimanapun yang ia mau. Hari pertama Yong bekerja pun dilakukan berupa kerja di bengkel. Sudah pasti ia masih belum mengerti, hanya membantu sebisanya sama seperti kalian anak-anak SMK yang lagi training. Dan di malam harinya Yong masih sedih dan menyendiri, tapi Liri masih sangat bersemangat untuk menjelaskan kepada Yong apapun yang ia ketahui. Namun karena Jangmi menyindir akan masa lalu Liri berupa juragan bicis, Liri yang ikut bercanda akan hal tersebut malah membuat Yong terganggu akan hal itu. Melihat Yong yang terus saja bersedih, Sonje pun menghampiri Yong sambil menceritakan masa kelamnya bahwa dulu ia punya anak, tapi anaknya beda alam karena tabrak lari. Bahkan pelaku kabur begitu saja. Sudah pasti seorang ibu yang tidak terima kehilangan anaknya, ia pun membakar rumah si pelaku. Namun naasnya 5 anggota keluarganya beda alam akan hal tersebut. Alhasil membuat Sonje selalu dihantui oleh rasa bersalah dan meminta Yong untuk tidak memendam kesedihannya. Mendengar perkataan Sonje tadi, ia pun langsung menulis surat untuk ibunya, bahkan paling rajin dalam membersihkan sel, sehingga membuat rekannya yang lain dibuat terheran-heran akan hal itu. Serta Sonje membantu Yong agar Yong bisa mengirim surat ke ibunya. Yong pun sudah mulai bisa berbaur dengan keadaannya, sedangkan ibunya, ia pun sudah membawakan makanan untuk Yong. Namun sayang penjara tidak memperbolehkan hal itu karena jika dilakukan bukan hanya ibu Yong yang kena masalah, Yong juga bisa kena. Alhasil ibunya pun hanya bisa mengunjungi Yong. Ibu Yong pun bersiap-siap di depan cermin bahwa ia sekarang sudah bisa belajar. Namun ketika ia bertemu dengan Yong, membuat air mata ibunya tidak terbendung lagi, termasuk saya. Terlebih lagi ketika ibunya berterima kasih ke Yong dan Yong bertanya kenapa ibunya berterima kasih, ibunya berkata, "Terima kasih karena kau putriku." Waduh, anjing, set betul. Sehingga membuat keadaan menjadi sangat-sangat mengsetkan sampai keluar air mataku. Coba, karena sudah aja orang tua, apalagi ibu. Wah, anjing lebih kerasa setnya, anjing. Selesai dengan semua itu, ibunya kembali tanpa bisa memberikan makanan kesukaan Yong. Aduh, anjing. Kembali ke Yong, ia pun seketika demam sehingga ia dibawa ke dokter. Dan ketika diperiksa membuat dokter dan polisi terkejut karena Yong hamil. Ya, karena kemarin si Jajat Bejat cerut dalam. Emang anjing
licin. Otomatis Yong yang tahu seketika dibuat syok, bahkan dengan nekat ingin melarikan diri dari sana. Alhasil ia pun diletakkan di sel isolasi. Rekannya yang mengetahui hal tersebut dibuat terkejut juga dan khawatir akan keadaan Yong sekarang. Terlebih lagi, apakah Yong akan melahirkannya atau malah mengkilnya. Namun ketika Liri merasa bahwa bayinya tidak bersalah, Sarang langsung emosi sambil berkata bahwa bayinya yang bersalah. Ada di sana saja sudah salah. Alhasil membuat Liri emosi, bahkan hampir terjadi pergelutan. Tapi untungnya Sunjae menghentikan tindakan mereka. Sunjae pun pergi melihat keadaan Yong yang benar-benar memprihatinkan, sehingga membuatnya takut akan Yong yang mulai kehilangan sadarnya akan apa yang menimpanya, sambil memberikan semangat untuk Yong agar Yong masih bisa menjalani kehidupannya. Mereka semua pun membantu Yong, namun karena perdebatan antara bayinya masih bertahan atau tidak, bahkan Sarang dengan nekat ingin mengkill bayi Yong, Liri yang tidak membiarkan hal tersebut membuat pertengkaran di antara mereka tidak terelakkan. Alhasil mereka berdua pun dimasukkan ke sel isolasi. Yong sudah pasti masih tidak terima akan apa yang terjadi. Bahkan ketika ibunya datang untuk menjenguk Yong, Yong sendiri tidak ingin menerima jengukan, yang membuat ibunya khawatir apa yang terjadi dengan anaknya dan hanya bisa menangis akan hal itu. Hingga di saat Yong berada di tempat olahraga, Haeseo dan Jangmin pun memberikan makanan untuk Yong. Namun di saat itu terdapat tahanan lain yang ingin mengganggu Yong, tapi untungnya Sunjae datang, bahkan membuat tahanan tersebut dibuat kapok jika ingin mengganggu rekan selnya lagi. Di lain tempat, Sarangnya habis selesai mengerjakan kerjaannya melihat pecahan kaca yang ternyata Yong berniat untuk budir. Otomatis Sarang menghentikan tindakan nekat dari Yong walaupun dengan cara ditakya genje. Mereka semua pun bertanya kenapa Yong tidak meminta bantuan. Yong tidak ingin mendapatkan bantuan, sehingga mereka membujuk Yong bahwa setiap orang butuh bantuan orang lain agar bisa menjalani kehidupan mereka. Tapi Yong tetap tidak mau karena ia tidak ingin ibunya tahu kalau Yong mengandung anak jat-jat bejat. Alhasil mereka pun akan meminta pengadilan ulang untuk Yong karena kehamilan Yong bisa menjadi bukti bahwa ia itulah intinya anjing, susah gua nyebut itu karena takut dolar kuning anjing. Hingga di keesokan harinya Yong pun mendapatkan tawaran untuk kerja di divisi keamanan karena Yong tidak boleh kerja berat-berat karena kehamilannya. Alhasil ia pun bekerja di tempat yang baru. Hari demi hari Yong mulai terbiasa dengan keadaannya, namun di saat itu tiba-tiba perutnya sakit. Yang ternyata Yong sudah mengandung selama 6 bulan tapi perutnya sama sekali tidak ada perubahan, bahkan langsing lagi. Ternyata alasan perutnya kecil karena sang ibu yaitu Yong menolak bayinya, makanya bayinya sembunyi di dalam rahim. Oh, bisa gitu apa? Dan ketika ia sudah kembali ke dalam sel, rekannya pun bertanya akan apa yang terjadi, sehingga Yong menjelaskan apa yang terjadi sudah pasti membuat mereka terkejut dan bingung. Namun ketika Yong tidur, tiba-tiba terdengar sebuah suara, entah itu suara apa, intinya membuat Yong tidak bisa tidur. Hingga di keesokan harinya, Sarang yang sedang bekerja tiba-tiba ia dipanggil karena ada kunjungan, yang membuat Sarang bingung karena ia sudah tidak punya siapa-siapa. Bahkan dibuat bingung karena ia diminta untuk membuat rekening, yang ternyata ayah dari Sarang jatuh saat bekerja dan beda alam, dan warisan dari ayah Sarang akan diberikan ke Sarang. Otomatis Sarang yang mengetahui kabar bahwa ayahnya beda alam tidak kuasa menahan tangisnya, dan hal tersebut dilihat oleh Yong serta menemani Sarang di kesedihannya. Pengadilan terbaru dari Yong pun dilakukan, yang dimana hasil akhirnya Yong mendapatkan keringanan dari 5 tahun penjara menjadi 1 tahun saja, sehingga munculnya sedikit cahaya untuk Yong. Perut dari Yong pun sudah membesar sehingga rekannya sangat merawat dan menjaga Yong dengan sangat baik. Namun di saat itu Yong memberitahu bahwa ia merindukan bunga kosmos. Haeseo pun memberikan bukunya ke Yong agar Yong bisa membacanya. Tapi ketika Yong bertanya apakah mantan narapidana bisa ikut ujian PNS, mereka tidak bisa menjawabnya karena mereka tidak ikut PNS. Dan di malam harinya mereka semua pun bergilir untuk mendekorasi WC untuk Yong, sehingga Yong melihat gambar bunga kosmos di tembok WC membuatnya senang akan hal tersebut. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi untuk membuat baju untuk bayi Yong nanti, dan saking semangatnya celana Haeseo sampai dipakai untuk membuat baju. Otomatis membuatnya kesal karena panjang sebelah. Tapi di saat itu
itu perut Yong sakit lagi yang ternyata itu hanya kram perut. Mereka pun mencari nama yang bagus untuk bayi Yong nanti dan mereka sudah menemukan namanya yaitu Bonnie. Sedangkan Yong yang bersih-bersih pun melihat pesan dari polisi untuk Yong sehingga Yong mulai tersadar akan kebaikan dari orang-orang di sekitarnya serta membuat sebuah surat untuk mereka. Rekannya pun masih sibuk untuk membuat perlengkapan akan kelahiran Yong yang membuat gua terharu akan kekeluargaan di antara mereka. Sumpah dan berkaca-kaca kucuk. Namun di saat Yong ingin kembali, perutnya sakit lagi. Naasnya tidak ada orang sama sekali karena semua orang sibuk kerja. Dan di kesakitannya, ia pun meminum obat pereda nyeri dan langsung memasangkan surat-surat untuk rekannya. Hingga di malam harinya di saat semua balik ke dalam sel membuat rekannya terkejut karena Yong sudah lemas tak berdaya. Untungnya Yong masih bernafas dan dokter langsung memberikan tindakan untuk kelahiran Yong. Sudah pasti kelahirannya akan sulit karena umur Yong yang belum matang untuk mengandung. Sehingga salah satu di antara mereka terancam nyawanya antara ibunya yaitu Yong atau bayinya. Mereka semua pun mendapatkan surat dari Yong dari Sun Jae, Hae-so, Liri, Jangmin dan Sarang. Sehingga mereka semua dibuat menangis akan surat dari Yong karena sebegitu kuat ikatan keluarga di antara mereka. Yong pun selamat dari kelahiran tersebut, namun sayang ia dibuat koma. Dan ibunya yang mengetahui hal tersebut langsung dengan cepat pergi ke tempat Yong dirawat. Dan ketika sampai, ibunya langsung memeluk Yong sambil menangis walaupun Yong belum sadarkan diri. Hingga di malam harinya, ibu Yong pun kembali ke rumah sakit sambil membawa makanan kesukaan Yong. Tapi ketika sampai, ibunya menjatuhkan pizza tersebut dan langsung memeluk Yong. Terlihat keadaan Yong mulai membaik dari bunyi tit 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 bukan tit. Itu udah beda alam ya. Bahkan suara yang sebelumnya terdengar lagi sambil Yong menggerakkan tangannya. Berarti Yong masih hidup dan sudah siuman. Di ending terlihat sebuah bunga kosmos dan anak kecil dengan keluarganya. Yang mungkin ini adalah anak dari Yong yaitu Bonnie yang diadopsi oleh orang lain. Mungkin ya, ini mungkin ya, agak bingung juga yang di sini nih. Sedangkan di lain sisi terlihat ibu Yong yang sedang setrika dan terdapat sertifikat wawancara PNS dari Yong sambil Yong memanggil ibunya. Dan film 2037 pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film 2037. Film yang bagus banget menurut gua. Dari konflik masalahnya yang menimpa Yong itu benar-benar berat anjir. Pertama, trauma dari jat-jat bejat, masuk penjara, bahkan hamil dari hasil jat-jat bejat. Emang anjing banget. Problemnya tuh sangat-sangat wadidaw sekali anjing. Gak semua orang kuat sih kalau ada di posisi Yong. Makanya film ini jadi bagus gitu. Apalagi setnya membuat air mata bercucuran anjing. Gak separah itu sih sebenarnya. Tapi ya lumayan lah set anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.